warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Man ra'aitahu mujiban 'ala kulli ma su'il wa dhakiran kullama 'alim fastadalla bidzalika ala wujudi jahlihi. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'aitahu, man utawi sapa ra'aitahu kang ningali sira iman minal muridina jatane piro-piro murid ini orang sing menghendaki akhirat. Awil arifina utawa piro-piro wong arif ma'rifat sira tingali mujiban ing wong kang jawab Al-Qul lima saking saben-saben barang su'ila kang den takoni sapa man ai su'ila tegese ditakoni sapa man anhu saking man minal ulumi nyatane saking pira-pira ilmu allati ilmu ulum yufiduha kali lebulake ing alati yufiduha lebulake ngelopirake yufidu ya untuk mencurahkan ngelopirake sapa Allah iman sapa Allah yufiduha lebulake ing alati ulum sapa Allah ala qulubis salikina ing atase pira-pira atine wong-wong kang padha nambah akhirat wal mawahib lan pira-pira peparing alat duniyati kang bangsa laduni alati wahib laduni ya khusus kang ta'aten sapa Allah ing alati biha kelawan mawahibil dunia al-harifina ing pira-pira wong kang ma'rifat wa muhabbirat lan wong kang ngibarataken membungake atau menceritakan angkul lima saking saben-saben barang syahidakan lukseri atau ningali sopaman hai syahidahu kekesedan lukseri sopaman ingman pada pahulan ngicipi sopaman ingman dibatinihi kelawan batini ma wahya utawi kabeh matura iku tilkal ulum wal mawahib iku mengkono-mengkono pira-pira ilmu wal mawahib lan pira-pira peparing wa dzakiran lan ing wong kang eling ulama ing saben-saben barang utawa nyebut dzakiran nyebut alima kang weruh sapa man ing
mintil kal ulumi saking mengkono-mengkono pira-pira ilmu fastatil mongko amril dalil sira. Maksudnya ya tunjukkanlah bidzalika kelawan mengkono-mengkono mulai dari mujiban ala kulli masuil mukhbiran zakiran ala alim. Nah, itu jadi dari kaitan iku ala wujud dari kaitan ala wujud jadihi ingat asal wujudnya budune man lianna ijabatahu kalau satemene jawab man angkuli soalin saking saben pitakon iku tak tadi natrapi opo ijabah ihatotahu ing oleh ngeliputi menguasai bikulil maklumati kelawan sekabehane pira-pira maklumati perkara sing wis den kinawani wa dzalika mengkono ihata menguasai dan meliputi kabeh iku mukhal fi haqqihi dalam hakiman qala musdawu sapa Allah taala wa ma utitum min ilmi illa qalila wa ma utitum lan ora den paringi sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa qalilan kejaba ing saksidi kaliannahu muqlan lan saktemenis kelakuan iku wajib apa muraatu khalisa ini ngerasa tingkai wong takwa bapak layakul mongko terkadang ora ono iku fi ba'di salikina ing dalam setengah pira-pira kang tekon apa ahliyatun ahli lil mas'uli maring perkara lil mas'uli adu maring perkara kang ditakoni takwake apa aduan fatakuna maqala apa ijabatu mislihi jawabi sepadane bak bisa ini iku minat jahri setengah saking budu wa ta'biru tari oleh nakbirake sokoman an kulli masudin maring saking saben-saben perkara kang den sekseni lalu mau kedua man iku fihi tetap ing dalam takbir naum utawi werna min ifsha isili nyatane saking masyhurake rahasia ifsha itu menebarkan rahasia alladhi sir yajibu kang wajib apa kitmanuhu ngumpetake ing alladhi siri wa qawlan teman-teman mustawu sapa ulama qulubul akhrani utawi biro-biro atine wong kang merdeka iku kuburul asrari biro-biro kuburan rahasia-rahasia wasiru utawi sirri iku amanatullahi ta'ala titipan Allah ta'ala indal hati indal mengersani kawula fa'ibsyahu utawi masyhurake utawa nebarake menebarkan sirri bitakbiri kalau takbiri anu saking sirri iku khianatun nyidrani khianat citro
mengkhianati. Wa aidan lan kalimane fal umur utai piro-piro perkara al masyhudatu kang den tingali iku la yasta'malu raten lakoake ora tidak diperlakukan fiha ing dalam umur al istil illa isyaratu kejaba isyarah wal ayma ulan tegese isyarah wastihmalul ibaratu tawi memperlakukan ibarat fiha ing dalam umur iku isyarul masyhuratan bukan memviralkan terus sekarang lah maring isra wafihinan iku ing dalam isyarah ing dalam ifsha ibtidaiha duha utawi ngesorake umur semua anal ibarat nulis setemune ibarat gambarkan, mencontohkan dan menyebarkan itu nama ibarat menerangkan dengan berbagai macam tokoh itu mengibaratkan anha saking ibarat anal ibaratnya mohon nulis saat kembali ibarat anha saking umur ikulah kasidua orang nambahi apa ibarat ing umur illa umutor kecoba nambahi ing lagi mernih berarti surut coro cahaya lebih terang jadi rodol redup redupe wang fila kolan ketutupe wang gilapon dan ketutupe lianal umur rasa satamane piro-piro perkara ad-dawqiyati kang udhiyata kang bongso pengicip daun rasa iku yastafilu dadi ngalih apa idrakuha nemu umur dawqiyah bil ibarati kelawan piro-piro ibarat an muttaqiyati kang bangsa ucapan wa dzikruhu ta'ala tuliman likulli ma'lumin maring saben-saben perkara kang den weruhi lahu maring mat iku dalil utawa nuduhaken ala adami tafarruqatihi ing atase ora anane pisaiman benal maklumati ing dalam antarane pira-pira perkara kang den kawruhi waqatnya puluhan terkadang ana fiha iku ing tetep ing dalam maklumat apa barang la syekhu kang ora sah apa dikruhu nutur ing lima kalau barang yang sebutkan tetap pokok ma'ali ing atase dikruhu bila bolori saking kemelaratan wal fasadi dan kerusakan wal ingkari nasilan ingkari menungsa lahu maring itu ya panjang betul jatuh Bismillahirrahmanirrahim sing intine kowe mar'ai tahu mujiban ala kulli ma su'il wa dzakiran kullama alim terusnya wa mu'abbiran ala ma ulim fastatil bidzalika ala wujudi jahlihi ya benar artinya Bismillahirrahmanirrahim ma ra'aitahu mujiban ala kulli ma su'il jika engkau melihat seorang entah itu teman, sahabat, bahkan guru
mursid mubarak. Jangan setiap hari kamu ngaji kepadanya, meroh selalu menjawab terhadap semua pertanyaan yang diajukan. Pokoknya pertanyaan soal sing sulit apapun, bahkan yang rahasia pun dijawab kabeh. Wa mu'abbiran ala kulli ma syahid, dan ia bisa menggambarkan apa yang ia saksikan, meskipun yang ia saksikan itu dalam bentuk ilmu ilahiyah, pengalaman rohaniah. Wadakirun ala undakran ulama alim, dan dia ingat terhadap semua yang ia ketahui, dia pelajari. Kalau kita sedang menyaksikan orang seperti itu, bedawi fastadil bidzalika ala wujudi jahil, maka saksikan, nyatakan bahwa orang itu benar-benar bodoh. Gitu. Kayak gak masuk akal. Pokoknya pertanyaan dijawab deh. Soalnya gini, ada pertanyaan atau ketika kita mendapati sebuah pertanyaan, satu yang perlu kita perhatikan, isi pertanyaan itu dan siapa yang bertanya. Karena ada kalanya pertanyaan itu datang dari orang yang tidak sesuai bobotnya dengan pertanyaan itu. Andaikan ada orang yang mungkin kita tahu kapasitas keilmuannya, namun ketika dia mengajukan pertanyaan, justru dia pertanyakan yang tinggi-tinggi. Andaikan kita mampu menjawabnya pun, dia tidak akan paham atas jawaban kita. Pertanyaan yang datang dari orang seperti ini mestinya tidak perlu dijawab, tapi ini jawab apa? Nah, mestinya tidak perlu dijawab. Atau lagi pertanyaan memang sesuai berbobot. Namun kadang orang yang bertanya ini bukannya ingin tahu, bukan menginginkan jawaban kita, tapi ada kalanya ia ingin mendikte kita, mengetes kita. Dan yang begini pun juga mestinya tidak perlu dijawab, tapi kok dijawab kabeh. Saking sok pinter ini, padahal itu ujung-ujungnya itu kayak yang demikian itu menunjukkan beberapa. Jadi perlu dipelajari di sini. Karena apa? Kalau dia menjawab semua pertanyaan, itu berarti seakan-akan ia menguasai semua ilmu yang ditanyakan. Menguasai semua ilmu itu bagi manusia tentu mukhal, hal yang mukhal, mustahil. Karena hanya Allah yang mukhitun bi kulli syai'. Gitulah ya. Sampai pertanyaan alam sampai pertanyaan siri dijawab kabeh. Yang meliputi semua ilmunya, meliputi semua. Yang begitu itu meskipun ini ya, andaikan ia memang tahu, termasuk yang sifatnya ilmu dunia yang dikhususkan Allah hanya kepada hamba-hambanya yang sudah ma'rifat, itu tentu kan ada hal-hal yang mesti dirahasiakan, tidak boleh dibuka bebas. Nah, tidak boleh. Kalau kamu harus dijawab, tentu kepada orang yang sudah pada kelasnya, supaya kita tidak sesat dan menyesatkan. Apalagi kalau sudah mengenai tentang pengalaman rohaniah, itu sifatnya kan namanya ilmu, tapi ilmu dzawiyah, ilmu bersorosor. Bagaimanapun
kita menerangkan tentang soal rasul, maka keterangan kita, kosakata itu tidak mencukupi, tidak mewakili terhadap pengalaman yang kita rasakan, kita alami. Nah, makanya nek dauniyah itu yang tahu juga kita sendiri. Kalau ada pertanyaan pada tataran tertentu bagi orang yang tertentu pula, itu andaikan dengan digambarkan, diibaratkan, ditakdirkan kata-kata, itu kalau sudah pada kelasnya sudah paham, sudah paham. Meskipun hanya beberapa kata menerangkan, dia sudah paham. Tapi nih belum kelasnya diterangi, ya nanti malah bundar. Jadi malah saya muncul beberapa orang yang pintar bahkan luar biasa, sampai masalah akidah itu katanya bukan ilmiah, ya, bukan ilmiah. Keimanan, bagaimana Allah memerintahkan hambanya terhadap sesuatu yang tidak ilmiah itu, kok pintar ngomong begini, mulu yang viral sampai sekarang. Ya, makanya kita harus hati-hati. Cuma mereka mungkin terlalu terbatas dalam mendefinisikan ilmiah itu apa. Hanya sebatas apa yang dia dapat melalui indra saja. Padahal ilmu itu luas, tempatnya ilmu aja di hati. Ya, di dalam ikhlas diterangkan tidak ada yang bisa mereka atau mengiranya seberapa dalamnya hati itu. Tidak ada yang bisa mendapatkan. Karena itu adalah ilmu Allah. Karena sesuatu yang bisa dibutuhkan oleh Gusti Allah sudah terbatas. Apalagi sampai urusan dauniyah. Dauniyah itu rasul. Ya, rasul. Itu sudah bisa ditakbirkan, diterangkan oleh kalimat-kalimat, tidak bisa. Makanya kalau ada orang yang bisa mentakbirkan semuanya, ini ujung-ujungnya yang kita pakai definisi kami ya, fastatil bidzalika ala wujudi jahil. Maka jadikan itu sebagai petunjuk, sebagai tanda bahwa dia adalah orang bodoh. Jadi andaikan kalau kita nggak menjawab, bukan berarti kita nggak tahu, tapi kita tahu persis kapasitas orang yang bertanya itu. Atau sikonnya kita mempertimbangkan, kalau ini di sikon banyak orang, di sini juga kelas orang beda-beda, kapasitas keilmuannya beda-beda. Kalau tak jawab di tengah di banyak orang begini, nanti ada yang bisa terima, ada yang tidak terima, dan kadang ada orang yang malah tambah bingung. Nah itu pertimbangannya mesti begitu, bukan jawab terus. Terus mana? Wa mu'abbiran ala kulli masyhid, terus badzakiran kullama alim, dan dia mengaku selalu ingat terhadap ilmu yang dipelajari. Ingat mulai dari kecil sampai tua ingat. Nah itu lagi sifat-sifat seperti ini ya, ciri-ciri seperti ini tentu ya, menggambarkan bahwa ala wujudi jahlihi, ya, menunjukkan akan wujudnya kebodohannya. Alasannya yang mau lianna ijabatahu an kulli su'alin taqtadi ihatatahu bi kullil ma'lumat. Kemampuannya terhadap menjawab semua pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kemampuannya untuk mentakbirkan pengalaman rohani yang sifatnya tauqiyahnya, atau pengingatannya terhadap ilmu-ilmu semua yang telah dipelajarinya, itu tentu menuntut dia akan menguasai atau meliputi semua yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia pelajari. Dan seperti itu, wadzalika muhalun fi haqqihi. Baginya itu muhal.
Karena di dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu tentang itu kecuali sedikit ilmu tentang kemarifatan sedikit, ya, sedikit. Karena kabeh yang diketahui pertanyaan tentang alam sana penuh kabeh, bahkan apa yang akan terjadi penuh kabeh dijawab kabeh. Nah itu menunjukkan muhal bagi seorang hamba. Wa yajibu mura'atu halas sa'il. Tadi disebutkan bahwa kita juga harus memperhatikan, menjaga keadaan seorang yang bertanya ini. Faqad la yakunu fi ba'di sa'ilin ahliyatu. Terkadang orang yang bertanya itu tidak ahlinya atas jawaban yang akan kita sajikan. Pertanyaannya daur wong kita tapi kok tak jawab malah dia kan paham. Bahkan kadang dia itu nggak paham juga pertanyaannya itu, cuma dia dengar ini lalu ditanyakan. Nah, kalau kita jawab, justru dia nggak mampu memahami jawaban itu, jawaban yang kita juga. Nah ini berarti faqat la yakunu, ya, maksudnya faqat la yakunu ini terkadang maksudnya. Makanya bahaya ini terlalu nganggu kalimat qad yakunu. Kalimat qad itu kalau masuk di dalam kepada fi'il mudhari itu maknanya litaklil, artinya terkadang. Namanya terkadang itu kan tidak mutlak, ya kadang enggak, kadang ya. Beda nih, qad masuk fi'il madhi itu maknanya litahqiq, untuk mengukuhkan, gitu. Makanya kaidah ngaji nahwu sorof ini gini, ya. Nek masuk ning fi'il madhi iku litahqiq, qad kana sungguh, maknanya teman-teman telah ada atau telah terjadi. Tapi nek qad yakunu di fi'il mudhari terkadang, ya. Podo qad tapi masuk ning fi'il madhi itu beda, maknanya beda. Pengertian ini, pahamannya beda. Makanya ini bayi ketika ini faqat la yakunu ini masuk fi'il mudhari. Yang ini dipisah dengan kalimat la linafil jinsi. Itu enggak pengaruh. Masa dipisah kalau faqat la yakunu. Terkadang tidaklah ada bagi seorang yang bertanya itu sebagai ahlinya jawaban pertanyaannya. Mungkin dia juga hanya karena dengar ini akhirnya dia pertanyakan kepada guru, pada orang ahlinya, ya. Kemudian guru ini jawab, nggak peduli orang ini paham dan tidak, mampukah menerima jawaban itu, nggak peduli. Ya, ini yang salah bukan yang bertanya, yang salah yang menjawabnya itu. Karena ya akhirnya ilmu yang mesti dirahasiakan, ada ilmu yang memang diperintah untuk disampaikan meskipun dengan syarat. Yang disampaikan dengan syaratnya, syaratnya harus orang ahlinya, gitu, ahlinya, gitu. Ada itu dawuh Nabi dari Allah, sampaikan kepada ahlinya. Ada pula yang dilarang untuk disampaikan. Jadi kita harus benar tahu hati-hati kapan kita harus menyampaikan, kepada siapa harus disampaikan, dalam momen apa kita menyampaikan, supaya ilmu ini yang nilainya tinggi tidak kurang tingginya, nilainya mahal tidak berkurang mahalnya. Karena sesuatu yang mahal
lalu kita sampaikan sembarangan, maka kalau bisa jadi itu mengurangi kemahalan harga ilmu itu. Mestinya ilmu itu disampaikan di tempat yang mestinya dipas, kepada orang yang pas, di momen yang pas, maka ilmu itu akan jadi tetap mahal. Tapi nyampe ilmu pas lagi guyonan, pas lagi orang nggak konsen, di tempat nggak pas lagi. Jadi ilmu yang mestinya mulia jadi nggak mulia, bahkan dianggap remeh, barang murahan. Gitu loh. Makanya perlunya kita bijak di dalam hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa ta'biruhu an kulli masyhudillah fihi naw'un min ifsha'is sirri alladhi yajibu kitmatu. Ini mentakbirkan segala, menggambarkan, menerangkan dengan sedemikian rupa terhadap apa yang ia saksikan. Saksikan itu bentuk pengalaman rohani ya, ruqyah. Itu adalah suatu bentuk mensiarkan atau memviralkan siri, di mana siri itu mestinya wajib dirahasiakan. Ifsa'us siri alladhi yajibu kitmatu, ya, yang mestinya siri itu perlu dirahasiakan malah diviralkan. Itu lantaran mentakbirkan pengalaman-pengalaman rohani yang mestinya hanya dia yang bisa mendapati rasa itu. Orang lain meskipun digambari mudah, mudah, ya, mestinya kalimat ini atau pengalaman ini disembunyikan, ya, hanya dia saja yang bisa rasakan. Pokoknya wong iku nek urung wayahe, belum sampai pada tataran, biar kita terangkan dengan kalimat bagaimanapun, paling ya hanya mendengarkan, ya, dia paham juga, tapi untuk mendapati rasa yang sama kita rasakan belum bisa. Contoh saja, contoh. Kita menceritakan pengalaman malam pertama kepada anak muda yang belum rabi, belum nikah. Dia paling yang cengar-cengir tok, dia paham itu, tapi rasa dia tidak dapat. Malah kau dalam mengiler tok. Seperti itu. Itu tidak boleh. Makanya tidak boleh. Jadi yang perlu dirasakan dirasakan. Nah, kayak gini, qalu para ulama telah berfatwa. Jadi, qulubul ahrar kuburul asra. Ingat-ingat ini, bahasa ini bahasa tasawuf, bahasa yang ada di dunia tasawuf. Qulubul ahrar kuburul asra. Ini qulubul ahrar, hati-hati orang yang telah merdeka. Maksudnya ini ahrar bisa jadi diartikan panas. Maksudnya ada dulu bahasa yang menerangkan tentang kelompok yang dikhususkan oleh Allah untuk melayani Allah. Mereka itu adalah orang yang hatinya selalu terbakar kerinduan terhadap Allah. Nah, bahasanya terbakar. Bahasa terbakar. Panas, terbakar karena rasa rindu kepada Allah. Nih. Jadi hati yang rindu, panas rindu akan Allah, itulah kuburan-kuburan asrar. Ya, tempat-tempat rahasia. Ibaratnya kota rahasia ni Allah. Qulubul ahrar kuburul asrar. Terus mana? Wasirru amanatullah. Sedangkan rahasia itu adalah titipan Allah yang diletakkan pada hamba-hambanya yang terpilih. Jika rahasia itu disebarluaskan, sama halnya itu dengan mengkhianati amanat Allah.
Jadi karena begini, fal umurul masyhudah la yusta'malu fiha illa al-isyarah wal aimah wa istimalul ibarah fiha isyaratun ala laha wa fihi ibdalha. Jadi piye-piye itu biar kok oleh menerangkan dengan bahasa isyarat gitu. Wasyuhudu segala sesuatu yang disaksikan. Maksudnya bahasa masyhudah itu disaksikan hati loh, rohani kita. Di saat kita sedang mengalami pengalaman rohani, ya entah Allah tuntun kita ke mana, ke alam-alam atau di penjajahan dunia yang mungkin belum dijajah orang. Kita rohani kita diarahkan ke jalan itu. Semua yang disaksikan oleh rohani kita, gitu, itu andaikan diterangkan baik secara isyarat, gitu, secara isyarat atau secara ibarat menggambarkan ini, itu sama saja pokoknya. Isyaratun laha wa fihi ibdal. Jadi menerangkan dengan pakai ibarat, dengan isyarat, semua itu akan akhirnya pada akhirnya akan mengasorkan, membuat sesuatu yang mestinya nilai luhur jadi hina. Nah. Dan innal ibarata anha la taziduha illa hubutan wa biwala bilaqan. Mengibaratkan tentang pengalaman itu, menceritakannya dengan sebagainya, tidak akan menambah apa-apa kecuali menambah suram, menambah tertutupnya pengalaman itu. Jadi suram malah ibarat mau puwadang malah jadi redup. Fa inna li anna al-umur allati duqiyatu yastakhilu idrakuha bil ibarat an-nutuqiyah. Jadi ya sudah kebenaran maksudnya pengalaman dauqiyah rasa itu muhal didapati dengan gambaran-gambaran rasa, gambaran-gambaran kata-kata. Kayak bocah Joko sing ora tau rapi diceritani ngono mang. Dia mau cengar-cengir tak paham tapi nggak mendapati rasa yang kita dapati. Menurut. Nah itu ini kembali kepada konteks awal tadi ya. Jadi ketika kita mendapati seseorang yang selalu menjawab terhadap semua pertanyaan yang diajukan dan dia mampu mengibaratkan, menggambarkan pengalaman rohani yang secara dauqiyah itu rasa, bahkan dia selalu mengingat semua ilmu yang telah dipelajarinya, ya kullu ma'ulid, maka kesimpulannya ya fastadil bidzalika ala wujudi jami, maka jadikan itu sebagai referensi bahwa ia seorang yang bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minal ilmi, setuhune iku setengah saking ilmu, kahayatun utawi ono tingkah, al-maknunin ini enggak nyambung, kahayatil maknunin ono padane tingkah perkara kanten simpen. La ya'rifu kal orang ngerteni ing ilmu sapa illal ulama kejaba pira-pira wong alim, ulama. Tentu ulama billah itu ulama billah. Maksudnya ulama billah itu makrifat maksudnya ya. Ulama billah itu makrifat. Ono ulama kan macam-macam ya, ulama fikih, namanya fuqaha.
ahli hukum itu kamat, ya. Terus mana? Terus ya ahli bilah itu makrifat. Ulama ubillah. Faidah atharuhu mongko nalikane bertilaki sapa ulama ilmu angkaruhu mongko ngingkari ilmu sapa ahli buruk. Ahli buruk. Ahli itu wong-wong sing ngeneni. Buruk kejo. Wong-wong sing kanggonan kejo itu ketertibuan. Itu ahli buruk. Jadi bahasa ahli ini tidak semua diartikan orangnya ahli betul. Maksudnya itu kayak ini ahli Korea. Bahasa Arab memang perlu dipelajari betul. Ahli Korea, ahli Korea ini ahli ini maknanya ya ahli Korea itu penduduk kampung, Korea itu kampung. Dan ini diartikan ahli kampung, ya salah. Mestinya ahli itu penduduk Korea kampung, berarti penduduk kampung itu. Benar. Dan kayak ini ahli gurau berarti orang yang kanggonan kebujuk gurau itu billahi lawan Allah. Benar. Wong-wong sing mestinya tujuannya makrifat mengenal Allah malah terpujuk dengan itu tadi pengalaman rohani itu. Waqala dikon sapa Ali bin Husain, Sayyid Ali bin Husain bin Ali. Ya. Asmane yo Ali, tapi putrane Sayyid Husain. Sedangkan Sayyid Husain putrane Sayyidina Ali. Ya. Jadi yang sing ngendikan iki putune. Mungkin Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin yang dimaksud mungkin itu kan. Soalnya Sayyid Husain di putu Sayyidina Ali mungkin Sayyidina Abidin. Insyaallah mungkin. Jadi itu putune Sayyidina Ali. Jenenge ya Ali itu. Sayyid Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu ngendikan, ya Rabbi jauhar ilmin lau abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul basar. Ya Rabbi duh pengiran ingsun jauhar ilmin utawi mutiara ilmu iku lau abuhu lamun toh mertilaka ingsun bihi kelawan ilmu atau jahor ilmu itu lakila mongko yektine den ucapaken lima ingsun apa diucapaken anta mimma ya'budu wasana anta utawi sira iku mimman setengah saking wong ya'budu kang nyembah sapa man al-wasana ing berhala walastahilla yang yektine milang-milang halal sapa rijalun pira-pira wong lanang muslimun atau muslim kami ing getih ingsun. Iki yang pernyataan yang sering diungkapkan dalam dunia sufi. Cara bahasa kita bebas. Saya kali ini dikane ya Allah kok umpama ilmu sing bangsa hanya tak terang nih yakni mereka akan berkata bahwa aku ini penyembah berhala dan mereka pun akan menghalalkan darahku. Maksudnya akan membunuh aku, ini jelas. Soalnya keterangan bangsa muluki kaya wedan, bangsa sing ora ketok, bangsa sing gak masuk akal menurut akal sing tertentu loh ya. Kok kaya wedan. Merame bahasa-bahasa dhuwur, bahasa rosok, ya. Wis pokoknya dari orang gila. Bahkan nanti bisa jadi dialami orang sesat, sehingga mereka menganggap ini perlu dipateni, darah yang halal. Dan itu terjadi. Nah ini diterangkan di sini ya. Syekh Husain Al-Khalaj itu
mengalami tragedi begitu, dihukum akhirnya dihukum. Kalau versi Indonesia ya pernah terjadi juga di zaman para wali songo, ya kan? Zaman wali songo kan ada Mbah Siti Jenar, ya bodoh mengalami begitu. Karena pas muncul di kurun waktu ya di mana masyarakatnya masih begitu, belum bisa menerima itu. Nanti di sini terangkan al-khalaj. Ya makanya hati-hati dalam ilmu. Kalau nggak siap-siap dikatakan orang itu sesat. Mungkin lindur. Ya, nah. Itu biasa itu. Seorang Sayyid Ali Zainal Abidin, putra Sayyid Husain, itu pun mengatakan begitu. Ya Allah, jawharul ilmu. Jawhar itu mutiarane ilmu ki umpama kula terangake. Maka yaktini mereka berkata bahwa aku ini penyembah berhala. Dan mereka menganggap halal darahku. Jadi aku dibunuh. Ya rona ningali sapa mereka abahama ing luwih ala barang yaktu nih yang teko koma ing ingsun hasaran ing bagus ini setune ingsun ing raktumu yaktine mumpetake sapa ingsun min ilmi saking ilmu ingsun jawahirahu ing mutiarane ilmu. Ya wes, jadi sembunyikan aja kalau begitu. Kaila yaro supaya orang roh al-haqqa ing kebenaran sapa jahlin wong kang bodho. Kayuftatinna kaya dene mongko dadi kepitnah sapa ingsun. Wes ini menunggu gitu. Jadi ya supaya kita harus hati-hati ketika kita mengalami sesuatu pengalaman rohani kita. Ceritakan kepada orang-orang yang memang nyambung gitu aja. Wa qala ndika sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah punya pengalaman lagi nih. Hafidtu, aku hafal apa ingsun min Rasulillah saking Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarab ini ing rong wadah. Jadi ternyata pernyataan ini ada buruh yang sering saya gambarkan dulu. Ini justru dari hadis Abu Hurairah. Aku ki mendapati ilmu teko Kanjeng Nabi ki anggapipun rong wadah. Rong wadah. Minal ilmi sapa ilmu. Amma ahaduhuma anapun utawi salah sijine jarobeni ilmu loro kemah pada satuhu mongkon ngalap sapa ingsun ing ahad min nasi maring manusa apa gimana lagi alamatnya jangan jelas. Bapak satuhu wa amal akharu lan anapun utai benae sing sak adamane kalau basastuhu orang lalar ingsun ing akhor laqatum mongko yaktine bakal motong sira kabeh mini saking ingsun hadal khulquma ing ikilah dulu. Nah ini padha wae pernyataane kaya dene Sayyid Ali bin Husain. Sayyid Abu Bakar Abu Hurairah ngendikane aku ki yo memelihara apa yang saya dapati dari Rasul itu saya jaga dan pelihara. Ada dua, andaikan ada dua wadah ilmu itu ada dua.
Yang satu sedang saya sebarluaskan ke orang-orang. Tapi yang satu ini, satu wadah ini, andaikan saya sebarkan kepada orang-orang, laqata'tum minni hadzal haqq. Ketine niscaya kalian akan memotong leher. Kaya ini keterangan ini kaya orang masuk akal. Tentu dari akal yang tertentu. Padahal kalau pernyataan ini Said Husain, Ali bin Husain. Baik, contoh mana? Walida. Oleh karena itu, maksudnya kan, walida dalam krono arai ikilah keterangan di ya dua ini, kalau Abu Hurairah itu, kalau Abu Ali itu, walida itu oleh karena itu mulai. Kutilat dan pateni sapa al-Halaj, lagi loh. Al-Halaj Husain al-Halaj, Sayyid Husain al-Halaj. Bi ifsha'i syai'in sebab masyhurake suci-suci. Sebab memviralkan sesuatu min dalika saking mengkono-mengkono akhir sing pada sasiton. Sing iki cek pernyataane siapa saya Abu Hurairah. Jadi makanya Syekh Khalid dihukumi atau ya divonis dibunuh itu mereka itu menerangkan sesuatu yang mestinya tidak boleh disebarluaskan. Min dalika sakimatul waqan khaisu qala sekiranya yang dikosok Khalid ma fil syubhati illallah. Pernyataannya luar biasa tadi. Ma fil syubhati illallah. Jubah ya jubah kan. Di jubah pun tidak ada kecuali Allah. Maksudnya di balik jubah kan bahasanya disebut. Kalau dia berjubah, berarti di balik jubah kan Syekh Khalid. Tapi ungkapan sekarang yang di balik jubah ini tidak ada lain kecuali Allah. Ya. Cara sekian yang omongin dulu ya. Yang gantung benar. Nah, ini padahal bisa jadi Syekh Khalid itu memang sudah mendapati rasa itu. Bukan yang salah. Sebagaimana pengalaman di versi Indonesia, versi Jawa lah, saya Siti Jenar. Mengungkapkan begitu mungkin ya nggak salah karena dia sudah mendapati, tapi mengungkapkannya bahkan mungkin mengungkapkannya di depan umum termasuk orang yang nggak tahu sama sekali, yes langsungnya wah itu witan gila ngaku Tuhan ya tak? Tidak ada di balik jubah ini kecuali Allah. Padahal waktu itu sehingga jubah Syekh kan pada kalau ngaku Tuhan kan iya makanya dalam menggambarkan sesuatu yang sifatnya dauqiyah rasa ya harus hati-hati, harus kepada orang yang kelasnya wadhalika utai mengkono-mengkono qaul maksudnya ucapannya sejid kalat inna ahlallahi sak temeni ahlullah ki wong sing wis makrifat ahlullah iku yadkuruna padha eling sapa Allah wujud Allah ing wujude Allah fil asya ing dalam suci-suci ing dalam pira-pira suci-suci ai kima ini tegese jumenenge Allah biha dalam suci-suci wa zuhurihi lan pertelane Allah biha ing dalam asya wa hadhihi utawi ikilah pernyataan qiyamihi biha wa zuhurihi biha iku goyatuma kata-kata barang yang digunakan untuk memiliki sapa ahlullah yang digunakan lega yang memiliki itu menjadi lega dapat memiliki ayat baru
yen to ngibarataken nembungaken sapa Allah bi kelama al maksudihim saking pira perkara kang sejo Allah wa illa lamun ora ayat baru bahwa mutawima iku amrun perkara layu tulung tamrati ora temu apa amrun illa bidzuki kejaba kelawan rasa waqad dakna lan teman-teman wis ngicipi wis ngrasakno sapa ingsun bihamdillahi kelawan puji Allah dan puji Allah wa famasduku ma suila wa ma syuhida wa ma ulima wa fitun panjang ya wa qad wa famasduku maqo utawi nah ini famasduku maqo utawi benere perkara famasduku mongko utawi kang den benerake suila kang didapat apa wa barang suita kang den sakseni apa wa barang ulima kang den waru apa iku wajib suci sing ditakoni sing disekseni sing dikawerni ya asli barangnya sita wa inna ma yakhtalifu lan pastine kepito-pito apa iku bitibari soali kelawan ibaratake pertanyaan anhu saking wa ibsari lan nyebarake bil ibarat kelawan ibarat wa umumi dikrihilan umumi sebutane jadi ya berdua ya artinya ya ini kembali kepada pertanyaan atau mengibaratkan, mengisyaratkan sesuatu yang disaksikan pada hakikatnya pertanyaan macam apapun intinya kan siji terus apa pengalaman menggambarkan pengalaman apapun yang dirasa padahal intinya merucutnya itu satu titik lagi satu termasuk merangi atau ngakoni nih menguasai semua ilmu yang didapat itu pun juga nanti terjadi urutnya dari satu titik yaitu Allah semua tetap pada situ cuma beda lagi lah gambarnya lah berani lah tergantung kepada siapa ya terus di momen apa atau dalam pertimbangan apa yang penting bedanya itu lupa hati ini gitu. Jadi dari sekian banyak keterangan tadi kesimpulannya mulai sekarang kita benar-benar hati-hati di dalam ya menggambarkan kalau menanyakan udah aja menanyakan atau mungkin curhat lah sudah kalau sama-sama yang pada ngaji mungkin kalau tuh ada kalimat yang sulit dipahami ya biasa itu maklum tapi jangan sampai kepada orang yang sama sekali nggak ngerti ya apalagi kayak macam saya begini ini andaikan kok menjawab pertanyaan yang sifatnya alam walaupun alam lahut dan seterusnya itu ketonek budu deh ketonek budu deh karena apa? Bagaimana seseorang menjawab sesuatu yang dia sendiri belum ngalami jangan ngarang kok itu jadi ngarang ya, jadi bisa saja mungkin dari teman-teman ini bisa saja mengalami sesuatu yang seperti digambarkan tadi entah ketika sholat, entah ketika zikir, ketika kita bertafakkur, ketika kita lagi khalwat pada sendirian kita tahu hati kita ini, pikiran kita, jiwa kita melayang bimbing tapi tetap dalam koridor kewajaran yang wajar jangan sampai melayang sana sini ngikutin karpe siji hati-hati lu mau sadar malaikat Jibril dah teko gimana jadi piye jadi tetap dalam koridor yang ada
Terus bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'ala ad-daral akhirata mahalan jaza'i bani. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.